Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. 2.1.A.8 Koneksi antar materi modul 2.1. Perkenalkan, saya Lukman Abdul Rahman, SMKN Negeri 1 Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, Bapak Carhadi SPD MM sebagai fasilitator dan Ibu Herlina SPDI sebagai pengajar praktek. 2.1.A.8 Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan 3 aspek utama, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, yaitu tingkat pemahaman murid terhadap materi yang akan dipelajari. Yang kedua, minat, yaitu hal-hal yang menarik dan disenangi oleh murid. Dan yang ketiga, profil belajar, yaitu cara belajar murid yang paling efektif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam karena pembelajaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan individual murid. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi, yakni yang pertama, diferensiasi konten, mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Contoh strategi diferensiasi konten yang pertama, berdasarkan jenis engine. Yang bensin, buat konten khusus untuk servis berkala engine bensin seperti cara membersihkan karburator dan injektor bahan bakar. Yang kedua, diesel. Buat konten khusus untuk servis berkala engine diesel seperti cara mengganti filter bahan bakar dan membersihkan pompa bahan bakar. Ketiga, listrik. Buat konten khusus untuk servis berkala engine listrik seperti cara memeriksa baterai dan motor listrik. Contoh strategi diferensiasi konten berdasarkan merek kendaraan. Misal, yang pertama Toyota. Buat konten khusus untuk servis berkala Toyota seperti cara mengganti busi dan timing belt. Yang kedua, Honda. Buat konten khusus untuk servis berkala engine Honda seperti cara membersihkan sensor oksigen dan mengganti gasket kepala silinder. Yang ketiga, Suzuki. Buat konten khusus untuk servis berkala engine Suzuki seperti cara mengganti kopling dan transmisi. Yang berikutnya berdasarkan tingkat kesulitan. Pertama, pemula. Buat konten yang mudah dipahami dan fokus pada dasar-dasar servis berkala engine, seperti cara mengganti oli filter dan udara, gunakan bahasa yang sederhana dan gambar yang jelas. Yang kedua, menengah. Buat konten yang lebih mendalam tentang servis berkala engine seperti cara mendiagnosis masalah engine dan melakukan perbaikan ringan, sertakan video tutorial dan panduan detail langkah. Yang ketiga, ahli. Buat konten yang sangat detail tentang servis berkala engine, seperti cara pemahaman kembali mesin dan melakukan tuning performa, sertakan informasi teknis yang mendalam dan diagram yang kompleks. Yang kedua, diferensiasi proses, mengacu pada strategi guru dalam memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan cara yang berbeda. Contoh strategi diferensiasi proses. Yang pertama, berdasarkan tingkat keahlian. Yang pertama, pemula. Gunakan metode pembelajaran yang lebih sederhana dan interaktif seperti demonstrasi langsung, permainan, edukasi, dan simulasi. Berikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk berlatih dan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, menengah. Gunakan metode pembelajaran yang lebih kompleks seperti studi kasus dan diskusi kelompok.
Berikan peserta didik tugas yang lebih menantang dan berikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, ahli. Gunakan metode pembelajaran yang sangat kompleks seperti seminar dan lokakarya. Berikan peserta didik kesempatan untuk belajar dari para ahli di bidangnya. Yang ketiga, berdasarkan merek kendaraan, misal Toyota. Gunakan buku panduan servis resmi Toyota untuk memadu proses pembelajaran. Ajarkan peserta didik cara mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan tersebut dengan benar. Yang kedua, Honda. Gunakan buku panduan servis resmi Honda untuk memandu proses pembelajaran. Ajarkan peserta didik cara mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan tersebut dengan benar. Yang ketiga, Suzuki. Gunakan buku panduan resmi Suzuki untuk memandu proses pembelajaran. Ajarkan peserta didik cara mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan tersebut dengan benar. Yang berikutnya, berdasarkan jenis engine. Engine bensin. Gunakan alat dan bahan yang khusus untuk servis berkala engine bensin. Ajarkan peserta didik cara menggunakan alat dan bahan tersebut dengan benar. Yang kedua, diesel. Gunakan alat dan bahan yang khusus untuk servis berkala engine diesel. Ajarkan peserta didik cara menggunakan alat dan bahan tersebut dengan benar. Yang ketiga, listrik. Gunakan alat dan bahan yang khusus untuk servis berkala engine listrik. Ajarkan peserta didik cara menggunakan alat dan bahan tersebut dengan benar. Yang ketiga, diferensiasi produk. Mengacu pada strategi guru dalam memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan benar cara yang berbeda. Contoh strategi diferensiasi produk. Pertama, berdasarkan tingkat keahlian. Pemula. Tawarkan paket pembelajaran servis berkala engine yang dirancang khusus untuk pemula. Paket ini dapat mencakup dasar-dasar servis berkala engine seperti cara mengganti oli, filter, dan saringan udara. Yang kedua, menengah. Tawarkan paket pembelajaran servis berkala engine yang dirancang khusus untuk peserta didik menengah. Paket ini dapat mencakup topik yang lebih mendalam, seperti cara mendiagnosis masalah engine dan melakukan perbaikan ringan. Yang ketiga, ahli. Tawarkan paket pembelajaran servis berkala yang dirancang khusus untuk peserta didik ahli. Paket ini dapat mencakup topik yang sangat detail seperti cara membangun kembali mesin dan melakukan tuning for perma. Berdasarkan merek kendaraan. Toyota. Tawarkan paket pembelajaran servis berkala engine yang khusus untuk servis berkala engine Toyota. Paket ini dapat mencakup topik yang terkait dengan engine Toyota, seperti cara mengganti busi dan timing belt. Honda. Tawarkan pembelajaran servis berkala engine yang khusus untuk servis berkala engine Honda. Paket ini dapat mencakup topik yang terkait dengan engine Honda seperti cara membersihkan sensor oksigen dan mengganti gasket kepala silinder. Ketiga, Suzuki. Tawarkan paket pembelajaran servis berkala engine yang khusus untuk servis berkala engine Suzuki. Paket ini dapat mencakup topik yang terkait dengan paket Suzuki seperti cara mengganti kopling dan transmisi. Kaitannya dengan modul yang sebelumnya, yang pertama dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.2 membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yakni mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru yang memiliki nilai-nilai tersebut akan lebih mampu memahami kebutuhan belajar peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya dengan visi guru penggerak. Modul 1.3 membahas tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan perubahan positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian, kaitannya dengan modul 1.4 budaya positif.
Modul 1.4 membahas tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik yang merasa nyaman dan dihargai akan lebih termotivasi untuk belajar. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik. Dengan budaya positif di sekolah, peserta didik akan merasa nyaman dan dihargai, sehingga mereka akan lebih terbuka untuk menerima pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga membawa manfaat untuk kemajuan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.